Hai, selamat datang kembali di Pohon Film. Ini adalah cerita film Connect episode 4. Mari kita mulai. Polisi menanyakan namanya. Ha Dong-soo, begitu jawabnya. Mereka mulai menginterogasi. Mereka bertanya mengapa Dong-soo masuk ke gedung itu di mana Sun-hee dan temannya meninggal. Mengapa ada preman yang mengejarnya, dan mengapa dia menanyakan simbol seni mayat ke ahli astrologi. Dong-soo yang awalnya hanya diam, akhirnya mulai bercerita. Dia mengatakan bisa melihat apa yang dilihat si pembunuh. Dia cemas tentang pembunuhan yang berikutnya. Karena hari ini dia melihat si pembunuh membuat sketsa baru tentang anak kecil. Kemudian, tentang simbol itu, dia juga melihatnya di sketsa. Detektif Choi meyakinkannya bahwa dia sebenarnya menganggap Dong-soo bukan pembunuhnya. Dia hanya ingin melindunginya sebagai saksi. Jadi, detektif memintanya bercerita tentang semua. Bagaimana cara Dong-soo bisa melihat semua. Dong-soo yang tampak ragu diajaknya bicara berdua saja di atas gedung. Jin-sup yang menculik si pria tua mulai menyiksanya. Jin-sup bertanya mengapa dia menyuruh orang untuk mengawasinya. Ada apa dengan bola matanya? Ketakutan akan dibunuh, si pria tua mulai bercerita. Itu karena bola matanya milik Connect. Kemudian kita dibawa flashback 2 bulan yang lalu. Ketika itu, Jin-sup yang sedang terluka entah karena apa, mendatangi si pria tua untuk minta diobati. Jin-sup mengatakan jangan macam-macam dengan tubuhnya saat dia dibius, karena tubuhnya memiliki kanker yang sudah menyebar. Di bagian ini, kita akan dibawa melihat scene yang saling bergantian. Di atas gedung, Dong-soo memperlihatkan bagaimana dia bisa membuka borgolnya dengan mematahkan jari-jarinya. Pria tua mengatakan hari itu Dong-soo yang sudah dicongkel matanya dan sudah dibelah dadanya, tiba-tiba kembali berdiri dan kabur. Semua luka sembuh begitu saja. Detektif Choi yang melihatnya seakan tak percaya. Dong-soo mengatakan dia baru tahu bahwa itu disebut Connect. Jin-sup menyimpulkan pria tua itu sengaja melakukan uji coba mendonorkan bola mata itu kepadanya. Pria tua menjelaskan sekitar tahun 2000 perusahaan farmasi yang bernama Jongdu membuat penemuan inovatif. Penemuan itu diberi nama Connect. Beberapa orang berkata itu berkaitan dengan keabadian. Jin-sup kini memiliki satu organ yang abadi. Bukankah Jin-sup yang memiliki kanker? Berita ini adalah hal baik, begitu kata si pria tua. Namun Jin-sup membunuhnya kemudian tertawa. Dong-soo mengatakan dia bisa melihat apa yang pembunuh itu lihat karena salah satu bola matanya didonorkan ke orang itu. Setelah menjelaskan semuanya, Dong-soo berharap detektif Choi akan merahasiakan keadaan tubuhnya. Namun ternyata detektif itu justru akan mengungkap rahasianya untuk bisa meyakinkan semua orang. Dia menyuruh Dong-soo untuk berhenti mengejar Jin-sup karena itu adalah tugas polisi. Dong-soo merasa dunia ini tak ada orang yang bersikap baik padanya. Dia merasa tak seharusnya percaya pada detektif itu. Dong-soo yang tak mau ditahan melarikan diri dengan cara melompat. Tentu dia baik-baik saja dan pergi dari sana. Polisi mengejarnya, namun terlambat. Irang menelpon Dong-soo tapi tak ada jawaban. Jarinya tak sengaja terluka. Namun setelah dia pergi, terlihat darahnya bergerak mengikutinya. Sepertinya dia sama dengan Dong-soo. Si preman kesal akan pria tua itu hilang entah kemana.
Dia mendapat telepon dari Woo-jin yang melapor bahwa Jin-sup tak pulang sejak kemarin. Dia menyuruh Woo-jin untuk mencari petunjuk di rumah Jin-sup. Irang yang mengikutinya ketahuan karena suara HP-nya yang berdering. Woo-jin mengancamnya dengan pisau, namun Irang melawan. Dong-su dengan sengaja membakar taman sekolah. Dia menelpon polisi bahwa akan membakar semua sekolah. Dia mengancam akan membunuh anak-anak yang ada di jalanan. Tentu saja itu dilakukannya agar polisi menutup semua sekolah dan melarang anak-anak keluar rumah. Dengan begitu, Jin-sup tak bisa menjalankan rencananya untuk membunuh anak-anak. Jin-sup yang kini tahu bagaimana cara Dong-su bisa melihat apa yang dia lihat. Lewat penglihatannya, Jin-sup sengaja mengirim pesan ke Dong-su untuk menelponnya. Di telepon, Jin-sup mengatakan bahwa dia mengubah rencananya. Dia sudah lanjut ke tahap berikutnya. Tugas Dong-su untuk mencari tahu. Dia juga ingin Dong-su mencari tahu segalanya tentangnya. Pejalan kaki yang tak sengaja menginjak kotoran anjing melihat ada sebuah mayat di bawah jembatan. Ternyata itu adalah mayat Woo-jin. Sepertinya Irang yang telah membunuhnya. Saat Dong-su kembali pulang ke rumahnya, dia melihat Irang menunggunya. Dong-su mengatakan bahwa polisi sudah tahu kalau dia adalah konek. Irang menyuruh Dong-su untuk tak lagi tinggal di rumahnya karena berbahaya untuknya. Irang mengajaknya tinggal di tempatnya, di mana itu adalah gedung bioskop yang sudah tak terpakai. Di sana, Irang berkata akan membantunya untuk mengambil kembali matanya. Jelas, Dong-su berpikir itu tidak mungkin karena terlalu berbahaya. Namun, Irang memberitahunya sebuah rahasia. Dia menyuruh Dong-su menusuknya, dan terlihat lukanya kembali sembuh dalam sekejap. Ternyata, Irang juga seorang konek sama sepertinya. Dong-su melihat Irang memakai plester di jarinya, padahal dia tidak membutuhkannya. Irang bercerita kalau plester itu yang membuatnya tampak seperti manusia biasa. Saat kecil, dia juga sering dibully karena kondisi tubuhnya. Dia sengaja memakainya untuk menyembunyikan kondisinya. Irang berkata bahwa Dong-su tak perlu menderita sendirian lagi. Dong-su bahagia mendengarnya. Ternyata ada orang yang sama dengannya. Akhirnya mulai tumbuh rasa suka di antara mereka. Jin-sup menculik si pria yang mengklaim lagunya Dong-su. Kemudian dia berkata, inilah yang terjadi jika kau mencuri lagu orang lain. Dong-su mendapat penglihatan bahwa Jin-sup mengubah rencananya membunuh anak-anak. Terlihat seorang pria penuh luka dengan ukiran huruf Z di dadanya. Lanjut episode 5 guys.